Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga antum senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, meskipun kita belajarnya masih online ya. Hari ini kita akan mulai belajar tema 7 subtema yang pertama. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, simak videonya sampai selesai ya nak. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Bagi anak-anak ibu yang suka membaca, bagus, karena membaca adalah jendela ilmu. Apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan peristiwa masa lalu yang mempunyai nilai sejarah. Contohnya, kita mau mengetahui tentang cerita perjuangan masa lampau, perjuangan melawan penjajah. Nah, maka kita bisa membaca teks cerita sejarah. Kita lanjut ya, nak. Berikutnya, di dalam teks cerita sejarah itu ada beberapa unsur atau struktur yang menyusun teks tersebut. Kalau kita ibaratkan kita mau membuat kue, ada tahapan-tahapannya, ada struktur-strukturnya, bagian-bagiannya seperti itu nak. Bagiannya ada 3. Bagian yang pertama itu adalah bagian orientasi. Bagian orientasi itu artinya bagian pembukaan. Nah, pembukaan biasanya isinya berupa cerita singkat atau penjelasan singkat dari teks yang akan diceritakan. Kemudian yang kedua, urutan kejadian. Ini inti dari teks yang diceritakan dalam teks tersebut, mulai dari awal hingga akhir. Misalnya kita baca teks cerita sejarah tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Nah, maka dari awal perjuangannya sampai akhir, nah itu namanya urutan kejadian. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir namanya reorientasi. Reorientasi ini artinya bagian akhir dari teks. Bagian akhir ini biasanya berupa komentar pribadi penulis. Nah, setelah dituliskannya teks cerita sejarah tersebut, ada tambahannya yaitu komentar pribadi penulis. Nah, khusus bagian reorientasi ini nak, kadang ada, kadang tidak. Nah, tapi yang harus antum pahami, struktur teks cerita sejarah ada 3. Khusus bagian reorientasi, ini kalau antum baca teks cerita sejarah nanti di buku tema 6 bisa antum baca di halaman 6, 23, 32, 47 dan 58. Itu isinya tentang teks cerita sejarah semua. Nanti antum bisa mengetahui itu mana yang bagian orientasi, yang penjelasan singkatnya, mana urutan kejadian dari awal sampai akhir, dan mana bagian reorientasi. Ibu ulangi ya, mungkin antum bisa pilih saja nanti halaman mana yang akan antum baca. Mulai dari halaman 6, 23, 32, 47 atau 58. Ingat nak ya, membaca adalah jendela ilmu. Semoga nanti ketika selesai membaca antum lebih bisa memahami tentang teks cerita sejarah. Oke anak-anak ibu, insya Allah sudah bisa dipahami ya struktur teks cerita sejarah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang kata tanya. Apa hubungannya Bu antara kata tanya dengan teks cerita sejarah? Nah, untuk memahami teks cerita sejarah kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan. Misalkan kita ingin tahu kapan Pangeran Diponegoro dilahirkan. Nah, dengan membaca teks cerita sejarah tadi kita bisa tahu kapan Pangeran Diponegoro dilahirkan. Itu kegunaan dari
kata tanya. Nah, kata tanya di sini ada beberapa ya, insya Allah antum sudah paham nih karena sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya di semester 1 sudah pernah juga dipelajari. Ibu hanya mengulang saja ya. Yang pertama, apa? Apa itu digunakan untuk menanyakan peristiwa. Di mana? Menanyakan tempat. Kapan? Menanyakan waktu. Siapa? Menanyakan tokoh. Mengapa? Menanyakan sebab. Kemudian bagaimana? Menanyakan cara. Seperti itu ya. Insya Allah ini gampang karena anak-anak ibu sudah dilatih untuk membuat dan menjawab pertanyaan. Intinya kata tanya ini penting sekali digunakan ketika kita ingin memahami teks sejarah. Jika antum sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan setelah membaca teks sejarah, berarti antum sudah paham tentang teks tersebut. Bismillah, kita lanjut ya. Untuk teks cerita sejarah dan kata tanya, nanti supaya antum bisa lebih memahami, ini Bu berikan tugas. Hal pertama yang harus antum lakukan adalah baca terlebih dahulu teks cerita sejarah yang berjudul Kedatangan Bangsa Eropa halaman 23 dan 24. Dibaca dulu ya. Ingat, dibaca dulu. Nah, setelah antum selesai membaca, baru antum mengerjakan. Ayo rumuskan halaman 24-nya. Jangan sampai salah mengerjakan ya. Makanya videonya disimak, jangan di-skip supaya bisa tahu tugasnya apa. Hai anak-anak ibu, semoga bisa dipahami tentang teks cerita sejarah dan penggunaan kata tanya supaya kita bisa lebih paham tentang teks cerita sejarah tersebut. Selanjutnya kita akan pelajari tentang keragaman di Indonesia. Khusus untuk keragaman di Indonesia, antum semua juga sudah mempelajari di semester 1. Ini hanya penguatan dan pengulangan nak ya. Hanya Allah menciptakan manusia itu dengan berbeda suku, berbeda bangsa untuk saling kenal mengenal. Nah, kita lanjut ya. Keragaman di Indonesia itu faktor penyebabnya ada 3. Yang pertama keadaan geografis, kemudian ada pengaruh budaya asing, dan ada pengaruh kondisi iklim atau alam yang berbeda. Itulah yang menyebabkan kita beragam. Keadaan geografis ada yang di dekat laut, ada yang di pegunungan, ada pengaruh kebudayaan asing juga, misalnya ada pengaruh dari Tionghoa atau Cina, ada juga pengaruh dari Arab. Kemudian kondisi iklim atau alam yang berbeda-beda. Itu nak ya. Kita lanjutkan. Meskipun kita memiliki berbagai keragaman yang ada di Indonesia, kita memiliki dasar negara dan semboyan yang mempersatukan. Dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, kemudian semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua. Karena Allah pun mengingatkan kepada kita semua nak ya, bahwasanya Allah itu menyukai kalau kita itu seperti bangunan yang kokoh, bersaf ya. Di surat As-Saff itu Allah mengingatkan kita semua supaya kita bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Nah, kemudian supaya keragaman itu menjadi ciri khas, kita butuh yang namanya identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah ciri yang dipunyai oleh suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain.
Bangsa Indonesia itu biasanya dikenal dengan bangsa dari timur nak ya. Jadi kita nggak boleh bergaya ke barat-baratan. Tuh nggak ada anak laki-laki yang rambutnya misalnya dicat-cat dengan warna seperti rambut orang barat. Itu yang tidak sesuai, tidak boleh kita ikuti. Kita harus punya ciri khas. Bangsa timur itu biasanya berkatanya lemah lembut, tidak kasar, santun, ramah, dan lain sebagainya. Seperti itu menjadi ciri khas. Kemudian banyak ciri khas yang lainnya yang khas di negara itu, namanya identitas nasional. Apa yang membentuk identitas nasional itu? Unsur pembentuknya ada 4. 1. Suku bangsa. Yang kedua, kebudayaan. Yang ketiga, agama. Yang keempat, bahasa. Nah, kita lihat di Indonesia banyak sekali keragaman ini nak ya. Keragaman suku. Antum misalnya di kelas ada yang orang tuanya berasal dari suku Minangkabau, ada yang memang asli Jambi, ada yang mungkin berasal dari sukunya dari Jawa dan lain sebagainya. Perbedaan kebudayaan, nah banyak ya. Ada yang kalau misalnya di Jambi, kalau untuk menyambut para tamu biasanya pakailah tari Sekapur Siri. Nanti kalau kita ke Aceh lain lagi tariannya, ada tari Saman misalnya, macam-macam, berbeda-beda kebudayaan. Kemudian berbeda agama. Di Indonesia pun banyak nah ya agama Islam, Kristen dan lain sebagainya. Kemudian berbeda juga bahasa. Berbeda bahasa, ada yang bahasa Padang, ada yang bahasa Jambi, ada yang bahasa Jawa. Nah, semua ini adalah unsur pembentuk identitas nasional. Semua perbedaan keragaman yang ada ini itu akan disatukan, dan unsur pembentuk identitas nasional ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 dan sampai 36C. Ini nanti bisa antum baca isinya di buku tema 7 nak ya. Itu di halaman 44. Bisa dibaca di sana nanti. Kenapa tidak Ibu munculkan di sini? Ibu ingin anak-anak Ibu rajin membaca. Di sana nanti ada penjelasan tentang identitas nasional, bagaimana keragaman bahasa, keragaman kebudayaan, suku bangsa, agama ini dipersatukan dengan identitas nasional ya, dengan tetap saling menghargai, tidak boleh saling menghina satu sama lainnya. Bismillah, kita lanjut nak. Untuk akhir dari video pembelajaran hari ini, Ibu akan menitipkan satu tugas lagi untuk antum semua. Di Ayo Eksplorasi halaman 30. Nah, di sana nanti antum akan menemukan satu buah tabel. Di sana harus mengisi nama warga sekolah. Karena kita tidak sekolah, jadi nanti nama warga sekolah itu boleh antum ganti dengan nama teman, nama guru, boleh juga nama orang tua, atau misalkan di rumah antum ada siapa bibi, nenek, atau tetangga yang dekat dan antum mengetahui tentang suku kebudayaan mereka, maka boleh nama mereka nanti yang antum semua cantumkan. Ya, ini tugas yang ini nanti tujuannya biar bisa mengetahui keragaman yang ada di Indonesia. Khair anak-anak Ibu semua. Mungkin seperti itu dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap antum semua banyak mengambil pelajarannya, dimana kita meskipun kita hidup penuh dengan keragaman, kita harus saling menghormati satu sama lain, sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita semua di dalam Al-Quran nak ya. Dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat
ayat ke 11, bahwasannya Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kita saling kenal mengenal, tidak saling menghina satu sama lain ya. Tidak boleh, karena kita semua di mata Allah sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan kita. Itu untuk hari ini. Semoga antum semua mendapatkan rahmat Allah dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup setiap harinya semakin baik, semakin soleh-soleha. Semoga kita bisa berjumpa di kelas dan belajar seperti biasanya. Amin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk semua anak-anak ibu yang menyimak video ini sampai selesai. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.